dari orang-orang yang hacking ini, yang sedang jalan-jalan lah bahasa, yang sedang jalan-jalan ini, karena dia memang orang-orang yang tahu, berpendidikan. Kalau orang yang belum makan sudah lama ini, jangan langsung dikasih makan. Makanya bapak-bapak kalau misalnya lagi kagak punya duit, lama apa kagak punya duit, jangan menghayal punya duit gede banget, jangan pak. Kaget ntar pak. Kalau kata Pak Guru begitu kaget langsung goler katanya begitu ya. Menghayal yang kecil-kecil aja lo. Begitu pak, emang kehidupan tuh begitu ya. Airnya diasepin, diaubin gitu ya. Pakai pakai asap-asap nasi. Nah mulai bisa buka mata, terus dibikinin nasi itu di atasnya tuh yang membemuru itu tajin ya. Nah tajinnya dimasukin dikit-dikit terus ini enak. Terus berjalannya waktu, nah dibikinin bubur sampai akhirnya pulih kembali. Nah disitulah beliau mengatakan, saya yakin bahwa Allah Maha perhatian, Allah Maha memberikan rizki kepada semua hambanya. Begitu. Makanya kalau kita kan kadang-kadang ini pak, kenapa sih kita hidup itu pusing? Kenapa sih hidup kita itu bingung? Karena satu jawabannya, takut. Benar? Jawabannya takut. Tapi bukan takut kepada Allah. Kalau kita, ini salahnya kita. Satu, takut gagal makan, takut mati, pokoknya takut lapar. Itulah yang bikin kita pusing hidup. Ya kan? Coba kalau bisa takut kita kepada Allah, insya Allah pak, nggak ada perasaan-perasaan itu. Kalau takutnya kita kepada Allah. Jadi bedanya begini, takut nggak makan, takut miskin, takut tidak terpenuhi kebutuhannya, ini beda dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau orang takut miskin, wah udah berpikirnya panjang lebar, sementara rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Ya kan? Itu takut miskin. Tapi kalau orang takut kepada Allah nih, nah dia takut meninggalkan apa yang Allah larang. Dia takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dia takut mengerjakan apa yang Allah larang. Nah, ini namanya orang takut kepada Allah. Nah nanti Allah yang akan memperhatikannya. Begitu. Kalau kita kan enggak. Takut gagal makan, lupa sama Allah. Ya akhirnya Allah juga lupa sama kita. Jawabannya pak, fajkuruni ajkur. Kalau kita banyak menyebut Allah, insya Allah Allah akan banyak menyebut kita. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, Allah ingat nggak sama kita? Hah? Jawabannya, Allah ingat nggak sama kita? Kebalikannya kan ada. Fajkuruni azkurkum, ingatlah atau sebutlah aku, nanti aku akan menyebut kepadamu. Ingatlah aku, nanti aku akan ingat kepadamu. Sekarang kita lupa mulu sama Allah, lupa mulu. Lagi senang lupa, lagi jaya lupa, giliran aja susah baru masih mending sih pak. Masih ingat daripada lupanya bablas. Iya kan? Iya, masih mending, masih ingat ya kan? Alhamdulillah ya. Makanya kalau misalnya kita pengen diingat oleh Allah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak terus kita ingetin Allah pak. Lagi senang, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan begitu besarnya nikmat yang Kau berikan kepadaku, ya kan? Itu walaupun umpamanya tidak banyak harta yang Kau titipkan kepadaku, begitu pagi-pagi, orang udah sibuk, sono kemari kita udah lagi ngopi, lagi ngerokok, ya kan? Walaupun punya rokok cuma 2 batang, Pak. Indah nggak, Pak? Indah. Jangan dilihat banyak, ya jangan begitu. Makanya kalau dalam urusan dunia itu lihat yang di bawah, ya kan? Jangan lihat yang di atas, begitu, ya kan? Alhamdulillah orang pada puyeng, sono kemari kita masih kopi, rokok.
Nikmat yang mana lagi kata Allah? Yang engkau dustakan. Ya kan? Indah nggak? Indah Pak. Begitu. Ya. Iya. Jangan takut. Banyak menyebut Allah. Nah, habis ngopi ya kan? Jam 7 masih ngopi, kita setengah 8 nih kita ngambil wudhu, ya kan? Ambil wudhu, kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Sholat duha kita. Habis sholat duha, emang bisa ada kerjaan dikit kita kerjain Pak. Jalan, mana kita terserah. Ya kan yang diperintahkan oleh Allah itu usaha. Bukan nyari duit, bukan usaha, kamu usaha, jalan. Kan gitu. Mau jalan ke depan ke, mau jalan kemana ke, atau mau muterin rumah ke, yang penting kita udah usaha. Ya Allah saya udah usaha ini jalan-jalan. Begitu. Iya. Gitu. Ya ntar habis itu, wah udah keringetan dikit nih. Masuk lagi ke dalam ya kan. Emang kerjaan udah kagak ada lagi, tarik selimut. Ya kan? Nikmatin hidup itu, nikmatin, jangan dibikin susah. Kadang-kadang kita pikirin masalah kita pikirin. Orang yang ngerasain masalah itu Allah sih, bener nggak? Besok kita punya urusan, yang nyelesain siapa? Allah. Ya kan? Sekarang kita punya duit, besoknya ngasih duit Allah. Cuma melalui perantara manusia. Nggak mungkin Allah nurunin hujan emas Pak, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya dihujanin emas Pak, bapak yang ada bukan hidup. Ya jangan nggak percaya Pak. Jadi kalau misalnya hujan rintik-rintik yang banyak yang seperti ini lempengan-lempengan emas, saya yakin bapak bukan jadi orang kaya atau bukan jadi orang senang. Yang ada mati Pak. Aja koin emas yang kayak cepean tuh Pak, meruntuh dari langit. Meruntuh dari langit tiban. Lah kalau sebanyak begini kalau dikumpulin itu Pak, emang bisa ngalir? Kalau nggak bisa ngalir kalau gituan, ya kan? Yang numpuk sini Pak, mampus kita Pak. Iya, makanya itulah kasih sayangnya Allah ya. Dari air turun dari langit ke bumi, tumbuhlah apa? Subur, tumbuh-tumbuhan, bisa jadi duit. Gitu ya, kita bersyukur seperti itu ya. Itu makanya banyak-banyak mengingat Allah. Ini tanda kita cinta kepada Allah. Karena orang yang cinta itu banyak menyebut orang yang dicintai. Nah kalau bisa kita ngaku cinta, nggak pernah nyebut. Karena lu mau bohong demen sama gua kata sih begitu ya kan? Itu nggak perhatian, nggak pernah nyebut. Bagaimana mau cinta kita? Berkatakan cinta, ya kan? Makanya kalau misalnya kita memang pengen mendapat kebahagiaan, cintain Zat yang maha memberi kebahagiaan. Nah, begitu kalau orang cinta kepada Zat yang memberi kebahagiaan, maka harus banyak-banyak mengingat Zat yang dicintai dan banyak-banyak menyebut asma-asmanya Zat yang memberi kebahagiaan. Tuh banyak ingat ya kan. Makanya dikasih caranya tuh. Jam 12 kita dipanggil. Hamba-hambaku, kamu ingat enggak kepadaku? Kamu katanya pengen bahagia, kamu katanya pengen senang hidup dalam dunia, kan? Di dunia dan di akhirat. Ini sekarang aku panggil nih. Datang nggak kita? Datang nggak kita? Alhamdulillah datang. Dengar dong, dengar. Saya dengar itu Allah manggil kan gitu ya kan. Mendatangnya mah terus begitu jam 12 sudah dipanggil lagi ntar jam 3 atau setengah 4 dipanggil lagi. Wahai hamba-hambaku, engkau yang mengharapkan kesenangan, engkau yang mengharapkan kebahagiaan, katanya engkau cinta kepada aku. Nih aku panggil lagi. Kamu mau enggak bahagia? Kamu mau enggak senang? Aku udah panggil nih, aku mendekat kepada. Oke lah, aku ngalah kamu gitu ya. Ngalah, aku yang datang kepadamu nih. Kita masih. Iya ya. Entar dulu. Tanggung. Begitu jam 6 lewat 1/4 dipanggil lagi. Dipanggil lagi kita.
itu dipanggil. Makanya itu kalau dalam hukum fikih itu Pak, di dalam hukum fikih itu kalau dari duhur kita udah dibilangin, Jaid, ini waktu duhur, kita ini udah dipanggil sama Allah, kamu udah kita ngerjain yuk, kita ingat Allah yuk, kita kamu duluan umpama, ya kan? Terus datang waktu asar, ditanya lagi Jaid, ini udah masuk waktu asar, kita udah dipanggil lagi oleh Allah, kamu udah ngerjain duhur belum? Belum. Ini udah asar, ayo kita ngerjain asar, kita ingat Allah, kamu duluan dah, begitu umpama nih. Datang waktu maghrib Pak, nggak perlu ditanya lagi, ditebas sah Pak, ditebas batang lehernya sah. Cuman di Indonesia nggak boleh begitu, dimanapun negara pun nggak boleh begitu karena ada hukum negara Pak ya. Kalau itu diterapin Pak, habis semuanya. Itu keras ya. Itu kita bikin seperti itu Pak, ya. Tuh. Tapi kita udah bilangin, jangan nggak diajak, begitu dia cuma diliatin doang. Utus Jaid, Johor didiam aja. Asar dia diam aja, maghrib ditebas saja, itu nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau kita udah bilangin, kita udah ajakin tobat, kita udah ajakin ini, nah itu baru sah. Tapi kalau belum nggak dibilangin nggak sah. Ya nggak boleh ya. Ini tanda cinta kita kepada Allah. Makanya kalau bisa lah kita pengen bahagia, pengen berubah, makanya banyak-banyak mengingat Allah. Karena orang yang banyak mengingat Allah ini menandakan cinta, walaupun belum cinta yang sempurna. Nah, itu cinta Pak. Sekarang masalah takut. Ya, karena kan kemarin wahyu Allah itu kan kepada sebagian para nabi. Yang pertama, barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan mencintai aku, maka aku akan masukkan ia ke dalam surga. Sekarang yang kedua itu takut. Jadi kata Allah kepada sebagian para anbiya, barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan takut kepadaku, maka ajnaituhun nari, Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Makanya kalau misalnya kita pengen dijauhkan dari api neraka, kita harus banyak takut kepada Allah. Neraka di dunia apaan Pak? Sulit, panas, hidup gersang, hidup bodmah. Ini namanya kehidupan yang kagak enak. Nah, supaya ini hilang jauh daripada kehidupan kita, makanya banyak-banyak takut kepada Allah. Begitu, banyak takut kepada Allah. Takut apa? Kalau kita merasa takut kepada Allah, jauhin apa yang dilarang oleh Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di sini juga dikatakan oleh Abi Sulaiman Ad-Darani, ya, beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah khaufu minallahi, ya. Dasar segala kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, adalah takut kepada Allah. Tuh, Pak. Jadi pokoknya kalau kita pengen bahagia di dunia, pengen kebaikan di dunia, dan juga pengen kebaikan di akhirat, jawabannya satu, takut kepada Allah. Jangan berani-berani sama Allah. Kita kan ngomong doang Pak. Kadang-kadang mulut kita ngomong, kamu takut nggak sama Allah? Saya takut dong. Tapi tingkah laku pengamalan kita sehari-hari ini terbalik. Seakan-akan kita bukan takut kepada Allah, tapi kita berani sama Allah. Allah perintahin, kita nentang. Ibadah, yang ibadah rajin aja, kerek. Bener kan? Ini berarti orang yang berani sama Allah kalau begini, ya kan? Allah selalu berbuat baik. Orang yang baik-baik aja hidupnya masih begitu-begitu juga. Gitu. Kita kan gitu kan? Ayolah. Karena barometer kita itu orang. Barometer. Harusnya kita punya pendirian pada diri kita masing-masing. Begitu. Kita pakai ilmu. Terapkan ilmu itu dalam kehidupan kita sendiri untuk kita.
Ya kan? Allah perintahin jalanin, biar orang lain mau bagaimana kek begitu. Jangan ikut-ikutan. Masa orang kecebur kita pengen kecebur juga? Jangan ya. Jadi kata Abi Sulaiman, Syekh Sulaiman Ad-Darani, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah khaufu minallah. Pokok pangkal setiap kebaikan baik itu di dalam dunia maupun di dalam akhirat itu adalah takut kepada Allah. Jadi kalau misalnya Bapak atau kita semua pengen baik, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah rasa takut kepada Allah. Begitu, berbuat maksiat. Jangan punya pertekatan begini. Begitu kita lagi mau maksiat, kagak dia lihat ini. Lah Allah lu gak ngeliatin, Pak. Nah inilah kita banyaknya takut kepada manusia, malu sama manusia, takut sama manusia, tapi sama Allah mah malu kagak, takut kagak. Ujung-ujungnya apa? Sengsara, Pak. Coba aja Pak, ya kan? Mojok bangun pisang. Coba. Mojok di bangun pisang. Benar ya katanya, kagak ada yang lihat. Kagak ada yang lihat ini. Nggak ngelihat, nggak taunya Bang Kecas lagi ngintip. Bang Kecas digerakin hatinya sama Allah. No, ada orang lagi begono gitu. Kan ujung-ujung ribet ya kan? Siapa yang mengarahkan Bang Kecas? Allah, hatinya digerakkan sama Allah untuk Kecas, ya. Gerakin, nah itu begitu. Bukannya kata dia baik gua dikit. Iya gitu ya. Nah itu, jadi tanamkan kita rasa takut kita kepada Allah. Tanamkan rasa malu kita kepada Allah. Kalau Allah Pak, Allah mah kapanpun Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai. Makanya kalau bisa pengen punya penjagaan, pengen punya backingan, itu backingan kita adalah Allah. Insya Allah selamat Pak. Kalau backingan kita itu Allah, insya Allah selamat. Tapi kalau backingan kita itu manusia Pak, manusia mah banyak sifat kurangnya. Dia tidur, dia lupa, terus lalai dan lain sebagainya. Kita udah bayar tetap aja. Bener nggak? Bener nggak? Coba Pak, Bapak miara hansip. Bang Kecas lagi Pak. Miara hansip begini. Jangan biara. Lain. Contoh. Kan? Itu hansip kita udah bayar Pak. Bayar di bulanan. Terus begitu, dia keliling set jam 2. Di sini sampai jam 2, ya kan? Dibarengin sama maling sono. Jam 2. Ya. Setengah 2 dibarengin sama dia, begitu jalan sampai di sini, maling kerja di sono. Wah emang mata saya berapa? Mata saya kan ada 2 kata dia. Badan saya kan bukan ada 1. Tuh alasannya ada Pak. Ada alasannya. Benar nggak? Makanya kalau punya backing itu bikin itu yang maha super, yaitu Allah, berserah diri kepada Allah kita. Makanya kata ulama, man hobballah hobba kulli syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka akan takut semua apa yang ada di alam dunia makhluk Allah. Takut Pak. Itu saya pernah punya guru saya cerita, ada abu ya apa gitu ya. Nah begitu rumahnya itu di pinggir kali. Cuma saya lupa namanya, di pinggir kali. Nah itu begitu musim hujan seperti ini, itu Pak. Cuman ini abu ya ini memang orang yang takut kepada Allah, ya kan bahasa itu air Pak, begitu nyampe ke rumahnya pecah. Harusnya mah itu kegulung Pak, kegulung harusnya. Akhirnya seperti itu. Itulah takut kepada Allah. Nah makanya kalau bisa kita pengen seperti itu, tunjukkan rasa takut kita kepada Allah. Jangan takut sama manusia, jangan takut lapar, jangan takut miskin, jangan takut ini. Insya Allah berkah semuanya. Kalau kita takutnya kepada Allah. Kalau kita kan kadang-kadang takutnya takut kepada manusia, takut sama kehidupan, ya kan? Sedangkan kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Makanya yang harus kita takutkan itu adalah zat yang mengatur kehidupan. Jangan takut sama kehidupan, tapi kita harus takut kepada zat yang mengatur kehidupan. Itu harusnya banyak-banyak kita ingat zat itu.
begitu ya, banyak sebut namanya, banyak mengagungkan, banyak apa namanya bersyukurnya begitu. Halangan di sepuluh ya. Iya ya, saya rasa cukup nih ya, tapi sedikit aja lah, sedikit ini ya. Karena ini rasa takut juga nih ya. Nih nasihat daripada Sayyidina Malik bin Dinar ya. Beliau mengatakan begini, bis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, bis hindarilah 3 dari 3 sehingga 3 perkara itu jadi Sayyidina Malik bin Dinar ini berpesan kepada kita yang harus apabila kita ingin bahagia di alam dunia, ya kan, mendapatkan kesenangan di alam dunia, maka kata beliau bis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin, sehingga kamu berada menjadi orang yang mukmin. Jadi tinggalkan daripada yang enggak, hindari yang 3 dari yang 3. Yang pertama yang harus dihindari adalah al-kabiru bitawaddu'i. Yang pertama, hindari sifat sombong dan kamu harus berlaku tawaddu. Gitu. Yang pertama. Saya udah nggak ngebahas lagi, dah waktunya udah ini ya. Yang kedua, wahirsu bil qanaah. Yang kedua, tinggalkan tamak dan sukarela terhadap sesuatu ya. Jangan serakah, hanya kita harus rela dengan sesuatu apa yang telah ditentukan oleh Allah gitu ya, dengan qanaah. Kita tinggalkan rasa tamak. Kadang-kadang orang kalau bisa rasa tamak, Pak, pasti akan ada keceleknya, Pak, bener nggak? Iya, coba Pak aja perhatiin, Pak. Perhatiin, Pak, orang yang tamak itu kadang-kadang kecelek. Dengan apa? Dengan tamak. Ya, makanya tinggalkan tamak itu, biarin aja udah ya, gitu. Makanya orang yang tamak itu kadang-kadang tidak pandang bulu, tidak pandang halal, tidak pandang haram, ya kan, hajar, begitu. Akhirnya apa? Kecelek sendiri, gitu. Ya. Nah, yang ketiga, wal hasadu binasihati. Yang ketiga adalah tinggalkan sifat hasud, ya. Iri hati, binasihati dengan nasihat-nasihat. Jangan banyak-banyak mendengarkan nasihat, makanya jangan suka punya hasud, ya, iri, dengki dan lain sebagainya. Banyak-banyaklah mendengarkan nasihat. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja ya. Nah, ini selesai dah nih bab yang kedua, bab tentang bab kunci kesuksesan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nanti kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun terbata-bata dan mungkin kurang bisa dipaham, mudah-mudahan ya ini bisa sedikit-sedikit bisa kita amalkan, walaupun tidak paham benar ya, tapi sedikit-sedikit kita bisa amalkan gitu ya. Ya, dibuka rasa cinta, rasa takut, insya Allah berkah saja ya. Sampai sini ada yang mau tanya atau ada yang kurang? Cukup ya? Cukup ya. Ya cukup. Pokoknya untuk mengatasi masalah-masalah kita harus banyak mengingat Allah, banyak ingat Allah ya. Insya Allah kalau kita udah banyak ingat Allah, banyak bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah akan ada perubahan. Cuman kudu dibarengi dengan kesabaran. Nah,
Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mari sama-sama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertauhid Allah beri kekuatan iman, Islam serta ketakwaan di dalam hati kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan juga Allah terangi hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya iman, dan juga cahaya keyakinan, sehingga walaupun sedikit yang kita dapatkan dari ilmu-ilmunya Allah, namun bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan mengamalkan ilmu yang sedikit yang Allah titipkan kepada kita, insya Allah kebahagiaan dan juga keselamatan dapat kita raih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul maqudu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'ama wa yugabi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil ajimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal imani wal yaqini wal hidayah. Amin. Kama nawartal arda binuri syamsi wal qamari abadan abada. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard. Ya zal jalali wal ikram, nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, dengan kebesaran para nabi dan malaikat, dan dengan karomah para walimu, serta dengan perantara kitab Al-Quran yang mulia, terimalah permohonan kami ya Allah, dan terangilah hati kami ya Allah, terangi pendengaran kami dan juga penglihatan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Penyembuh. Jika saat ini ada di antara kami dan keluarga kami yang sedang sakit, kami mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada di antara kami yang sedang kesulitan rezeki, kami mohon mudahkanlah ya Allah, dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian darimu ya Allah, kami mohon kuatkanlah kami untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah kami dengan penuh karuniamu ya Allah, karena janjimu yang tak pernah Engkau ingkari, setelah kesulitan dan juga kesusahan pasti ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada yang berhutang, kami mohon selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, dan luaskanlah rizkinya. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada di antara kami yang sedang terjangkit benih-benih penyakit hati, di hati kami ada sifat sombong, iri hati, hasud, dengki dan dusta, kami mohon bersihkanlah dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampunilah segala dosa dan hilaf kami. Jika sampai saat ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dijolimi karena kesalahan kami,
yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah, agar mampu memaafkan kami. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Pemurah. Sucikanlah hati kami dari dosa-dosa yang samar, dan berikanlah kepada kami akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ijabalah doa-doa kami, karena tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Allahumma ja'al jamana hajat jam'am marhuma, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqam maksuma, wala taj'alillahumma binna wala minna wala ma'ana wala mayyat bauna sekian wala matuda wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asina kibatana fi umuri kulliha wa ajirna min dunya wa jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.